Oh ya guys, sudah lama saya tidak pernah bicara tentang wawasan dalam kehidupan ya guys ya. Pernahkah dalam kehidupan kita merasa dimanfaatin sama teman? Pernahkah itu terjadi? Pernahkah kita merasa dituntut sama teman? Pernahkah itu terjadi? Letak kesalahannya ada di mana guys? Bukan salah orang lain. Kesalahannya ada sama diri kita. Kenapa guys? Mungkin kita terlalu ingin dipandang bagus, terlalu gila ingin dipuji, makanya tanpa sadar teman-teman kita atau yang kenal sama kita hadir saat kita posisi dalam keadaan punya uang. Saat kita nggak ada uang, mereka kabur dan pergi. Bukan mereka yang salah guys, namun pribadi diri kita lah yang salah, yang terlalu ingin dianggap baik sama orang. Berbuat baik itu memang perlu guys, karena memang di dalam agama juga diajarkan harus berbuat baik kepada sesama. Namun kita harus bisa menempatkan kepada siapa kita berbuat baik, kepada siapa kita menyayangi, kepada siapa kita menghormati, kepada siapa kita menghargai. Karena kalau kita salah menyayangi orang, maka kita akan capek guys, akan repot. Karena banyak sekali orang yang ketika melihat kebaikan orang lain bukannya berterima kasih, namun dia akan keenakan dan bergantung kepada kita dan selalu memanfaatkan kita. Nah, di saat ketika kita tidak ada uang dan tidak bisa dibutuhkan, dia akan berpikir balik, menganggap kita tidak berharga. Terkadang kita sering merasa dituntut oleh orang lain akan kebaikan kita. Namun, pernahkah kita berpikir, mereka sudah mengasih apa sama kita? Pernahkah kita berpikir, mengapa mereka tidak pernah berpikiran tidak malu sama kita dan tidak enak sama kita? Kenapa? Karena mereka menganggap kita itu bodoh dan tolol alias goblok. Jadi terkadang orang menuntut kebaikan kita, tapi kita berpikir, pernahkah dia berbuat baik kepada orang lain? Pernahkah dia berbuat baik kepada kita? Itu secara manusiawi, manusia harus berpikir seperti itu guys. Berbeda dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dia selalu menuntut dirinya tanpa berpikir orang lain itu berbuat baik kepada kita. Kalau mau seperti itu ya, itu bagus. Namun orang-orang seperti kita itu belum mampu guys. Jadi intinya, kalau kita tidak mau dimanfaatin teman, satu, tegas. Dua, kita harus pandai memilih teman kepada siapa kita berbuat baik. Kebaikan kita itu akan menjadi berkah kalau kita tepat berbuat baik kepada orang yang memang layak harus dikasihani. Terkadang ada orang yang pura-pura susah, pura-pura istilahnya supaya kita kasihan, padahal dia tidak ada masalah. Jadi semua orang itu banyak yang minta tolong kepada teman, tapi ada yang hanya sekedar pura-pura untuk manfaatin, tapi ada yang asli. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang asli butuh pertolongan, mana yang punya malu, mana yang di suatu saat kita susah pun dia menyayangi kita guys. Terkadang kan banyak saat kita tidak ada uang, dia nggak mau dekat sama kita, tapi saat kita ada uang, rayuannya manis, pokoknya semuanya dikeluarin, tek-tek bengek, pokoknya bilangnya itu seperti kata-kata mutiara. Tapi saat kita tidak ada uang, barulah timbul ucapan-ucapan kasar ke kita. Nah, disitulah memang agama mengajarkan tidak usah pilih kasih untuk berbuat baik. Itu memang begitu, tetapi kita itu bukan tingkatannya guys. Kalau seperti itu berarti kita sudah istilahnya pelajaran yang terlalu tinggi buat kita. Istilahnya kita sudah tidak memikirkan duniawi. Tapi kita itu masih butuh dunia guys. Jadi percuma kalau kebaikan kita itu menjadi penyesalan, lalu kita istilahnya bicara sembarangan, akhirnya kita mendapatkannya kan dosa. Kebaikan menjadi keburukan. Kebaikan menjadi keburukan, kita berbuat baik kepada orang lain dengan jalan terpaksa karena tidak enak. Nah, akhirnya dia terus manfaatin kita, akhirnya kita ngomong. Nah,
Di situ kita nggak dapat apa-apa, guys. Jadi kita cuma dua pilihan. Kalau kita masih mencintai dunia, kalau kita masih belum mampu untuk ikhlas, kita harus tegas. Tapi kalau memang kita ingin mendapatkan nilai yang bagus di sisi Allah, kita jangan terlalu mencintai dunia dan jangan berpikir dimanfaatin orang. Dan rasanya itu bukan tingkatan saya. Terkadang seseorang itu tidak pernah berpikir tujuan kita itu apa, menyumbang atau sedekah. Jadi kalau menurut saya, guys, belajar yang gampang-gampang aja, guys. Apa yang gampang itu, guys? Kan ada orang menyumbang musola 50 juta. Sedekah ke masjid 1 M. Sementara kepada orang kerja dia tidak menggaji. Hutang tidak dibayar. Waduh, itu sangat lucu dan aneh, guys. Ada juga orang yang naik haji, terkadang hutang tidak dibayar. Ada juga yang sedekah sampai ratusan juta, tapi dia lupa kepada anak yatim, sedekahnya ke masjid. Padahal kan Wali juga pernah bilang, fakir miskin dulu sebelum masjid. Terus hutang dulu, baru kita naik haji. Jadi, kalau menurut saya, guys, ambil saja yang simple, yang gampang. Gak usah sedekah miliar-miliar, tinggal hutang bayar. Setelah hutang bayar, kalau kita tidak mampu, gampang. Kita tidak usah sedekah banyak-banyak ke masjid. Sedekahnya sederhana tapi ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang pinjam hutang ke kita, ikhlasin saja. Kalau memang kita banyak duit, kaya raya, dan yang punya utang itu orang susah. Jadi terkadang orang kan banyak yang sedekah ke musyola 1.500.000, sementara uang yang gocap yang 20.000 diungkit-ungkit. Sedangkan yang punya utang sama kita itu orang susah. Kalau saya ngambil simpelnya aja, guys, tidak usah sedekah banyak-banyak sampai 500.000 atau 2 juta atau 3 juta. Gampang aja. Orang yang punya utang sama kita, yang utangnya sedikit, sementara dia dalam kesusahan, ikhlaskan saja. Belajarnya di situ aja. Simple. Banyak sekali orang yang sedekahnya ratusan ribu, tetapi dia masih mengungkit-ungkit yang 50, yang 20. Padahal mah menurut saya mah gampang. Gak usah sedekah ratusan juta atau ratusan ribu. Belajar mengikhlaskan orang yang punya utang sama kita tidak bayar. Karena ibaratnya yang punya utang itu orang susah. Satu. Yang kedua, belajar untuk bayar hutang dulu, jangan pengen dipuji. Bayar hutang dulu, bayar pekerja, baru naik haji, terus baru sedekah, baru naik haji. Itu menurut saya itu simple, guys. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.